Day in my life. Jadi hari ini tuh aku habis belanja di Raja Pampers. Itu tepatnya di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan sebelum aku ke sana, aku itu udah ngebanding-bandingin harganya sama di toko hitam, toko biru, sama si orange. Ternyata aku dapetin harga yang lebih murah itu di offline, di Raja Pampers. Nah, kenapa aku katakan lebih murah offline? Karena sekarang di toko hitam itu dia kena biaya ya, biaya pengiriman. Jadi harganya lebih besar daripada offline. Jadi aku inisiatif untuk belanja offline aja. Jadi menurut aku ini adalah berhemat versi aku. Dimana aku ngebandingin dulu harganya. Walaupun memang ada yang murah sekitar berapa ribu gitu ya. Tapi kalau misalkan kena ongkir, menurut aku itu juga agak mahal ya. Nah, ini aku dapat 6 ya, dapat 6. Nah, ini nyicil aja dulu biar nanti enggak kerasa pengeluarannya. Walaupun enggak begitu lengkap soal merek ya. Tapi di sini itu harganya lumayan miring. Mungkin kenapa alasannya banyak yang kesini gitu ya. Nah, ini aku udah dapetin di harga, ini totalnya di harga 155.500 untuk 6 item ini ya. Ini kalian lihat ya. Tuh. Jadi di sini aku mau spill nih ke kalian barangnya satu-satu. Jadi di sini aku spill ada Mami Poco Tissue parfum itu 2x52 sekitar 1 piece, kemudian Cushion Newborn 2 in 1 yang 200 ml, Sleek Baby dia plus cream, Sleek Laundry 450 ml, kemudian Pigeon Powder itu 45 gram yang bedak padat, kemudian My Baby Telon 150 ml. Nah, di sini udah aku udah aku hitung ya, sebagian yang agak mahal di offline aku lebih memilih untuk online. Nah, ini adalah Sleek Baby Laundry. Ini kalau misalkan yang 500 ml di offline itu kena 22.000. Nah, kalau online kemarin aku lihat di 500 ml dia kena 26.000. Jadi lumayan banget ya. Nah, makanya di sini aku ambil yang 450 ml aja. Nah, karena nggak boleh pakai bedak tabur, ntar takutnya kena pernapasan gitu, akhirnya aku beli bedak padat. Ini aku udah dapet banyak banget saran dari Lemo, itu banyak ibu-ibu yang pakai bedak padat merek ini, dan ini katanya bagus banget. Nah, teman-teman, sebelum kalian belanja online itu alangkah baiknya kalian dari ongkir dan harga itu kalian bedain dulu. Siapa tahu lebih murah yang offline juga ya. Jadi kalian bisa hemat gitu. Nah, kemudian ini adalah minyak telon My Baby. Itu 150 ml. Kalau misalkan aku beli di online, itu mereka ada di harga 33.000, 36.000, 35.000. Nah, kali ini aku dapetin yang 150 ml ini di harga 31.500 ya. Jadi lumayan lah ya, 1.000-2.000 gitu. Karena kalau misalkan dipikir-pikir juga, kalau kita beli minyak telon di harga 36 atau 33 terus kena ongkirnya 8.000, itu kayak lebih melebihi harga normalnya. Jadi aku beli offline ini. Nah, kemudian itu ada ini Cushion Baby Newborn Hair and Body Wash. Nah, kita nemunya yang ini nih karena emang direkomendasikan yang ini sama netizen Lemo ya. Jadi aku pakai aplikasi Lemo itu untuk cari tahu ya mana yang pas untuk baby. Nah, ini yang kayak gini, yang warna kayak gini lucu banget sih. Ini lumayan murah ya, harganya kena 17.500.
Nah, di sini itu ada sebenarnya yang paketan juga ada, cuman aku lebih milih yang satuan kayak gini. Jadi aku bisa milih tuh apa aja yang aku butuhin dan yang nggak dibutuhin. Nah, ini adalah Sleek Baby Diapers Cream. Jadi ini takutnya nanti ada ruam gitu di bagian popoknya. Nah, karena nggak cocok, biasanya anak kecil tuh cocok nggak cocok ya, jadi nggak bisa ditebak. Dan yang terakhir ini ada tisu Mami Poko, ini untuk ngelap pupuknya di harga 17.500 ya. Jadi kalau dulu tuh sebenarnya aku lihat di teman aku, dia juga jualan, itu harganya 16.000. Menurut aku cuman beda 1.000 doang ya, tapi ini kan mereknya lumayan terkenal dan beli satu gratis satu ya. Sekarang tuh banyak beli satu gratis satu. Akhirnya aku lebih milih tisu basah yang ini ya. Jadi ini adalah belanjaan offline. Kalau belanjaan online itu tidak bisa disebutkan karena harganya juga lumayan ya, lumayan. Karena kalau offline aku beli itu harganya udah aku perkirakan lebih dari harga apa ya, lebih mahal gitu. Dan nanti kita bakal spill nih baju-bajunya, kasurnya, sama yang kita beli di luar nanti ini. Nah, ini aku habis belanja untuk buka puasa karena sekarang itu puasa pertama dan aku nggak puasa karena nggak kuat nih guys, udah pusing kunang-kunang gitu. Dan ini adalah belanjaanku hari ini belanjaan untuk di warung ya, habis sekitar 300.000 kurang 5.000 perak. Nah, aku belinya juga nggak kayak apa ya, nggak kayak di apa ya, agen-agen ya, jadi nggak beli banyak, itu aku cuman beli yang perlunya aja. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian warungan itu aku sarankan untuk tidak berhutang ya, untuk tidak berhutang ke Bank BRI, untuk tidak berhutang ke apa ya, Bank Emo ya. Kalau Bank Emo itu kayak bank keliling ya. Kemudian untuk ke pinjol, apalagi yang ada DC-nya. Kenapa guys? Karena warung itu untungnya sedikit. Nah, kemudian kita minjem ke pinjaman orang lain lah, ke rentenir lah, ke Bank Emok lah, ke Mekar, atau misalkan ke Bank BRI pinjol, itu menurut aku kita harus bayar bunganya juga nih, dan belum tentu itu sehari itu kita bisa dapat pelanggan ya, kadang juga sepi juga. Nah, jadi untuk itu teman-teman, jauhilah hutang kalau kita mau usaha, karena usaha itu nggak bisa ditebak ke depannya. Dan kalian tahu nggak sih, bank-bank tersebut itu yang berkedok membantu ternyata riba yang untungnya juga lumayan banget buat mereka, dan kita pasti rugi banget, karena rugi kita nanti pusing bayar angsurannya, kemudian kita nggak dapat untung dari warung juga, muter-muter juga di situ, akhirnya galop tulop. Nah, maka dari itu aku sarankan untuk teman-teman ya, kalau misalkan memang punya emas atau misalkan punya barang berharga untuk dijual untuk usaha, mending pakai itu aja daripada minjem. Dan jujur banget aku udah pernah ngerasain yang namanya terlilit hutang sampai nggak bisa bayar, akhirnya didatengin. Nah, maka dari itu aku ngasih tahu ke kalian kalau mau usaha atau jualan sembako atau yang lainnya gitu ya, karena kita untungnya nggak banyak, itu untungnya cuma 1.000 perak, 500 perak, 2.000 perak. Alangkah lebih baiknya itu pakai uang sendiri lah, nyisihin keuangan suami gitu ya, uang belanja disisihkan. Dan jangan lupa jangan dicampur dengan uang belanja ya, uang belanja sayur, karena itu juga nanti bakal ngacak-ngacak warung kalian. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian modalnya memang udah balik 50.000 atau 100.000, langsung kalian belanjain, langsung ngelengkapin warung kalian ya. Dan jangan ngambil angsuran-angsuran kayak mesin cuci, kayak baju, kayak apa gitu ya, kayak freezer dan lainnya ya. Dan akhirnya nanti membuat warung kalian itu tipis banget untungnya, bahkan gak ada untungnya. Kalian cuman kayak yang warung itu ngeluarin modal cuman buat bayarin itu aja gitu angsuran kalian. Nah, sementara kalau misalkan kalian beli cashnya itu mungkin nggak bakal ada
di angka 4 jutaan. Nah itu udah aku pernah rasain, karena aku kemarin tuh apa ya, kredit freezer akhirnya kena 4 juta lebih. Nah kemarin aku jual 1,3, berarti meleset banget ke bawah. Jadi untuk itu teman-teman, makasih udah nonton.